Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah. Kali ini kita membahas masalah krusial, masalah fenomenal juga, karena sering menghiasi cerita-cerita majelis ilmu dan juga bahkan majelis politik dari masa ke masa. Dan siapapun tokoh zaman yang muncul fenomenal dan membawa keunikan dan keanehan yang mengatasnamakan agama sering mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi di Indonesia pun juga sering timbul tenggelam dari masa ke masa. Bahkan di Ponorogo pun pernah dianggap sebagai Imam Mahdi atau Ratu Adil atau Satrio Piningit kalau bahasa kita itu. Ki Hajar Cokro Aminoto pun pernah dianggap sebagai Ratu Adil oleh jamaah mereka. Begitu juga Soekarno juga pernah dinobatkan sebagai Ratu Adil atau Satrio Piningit. Nah, hadis-hadis yang beredar, riwayat-riwayat yang beredar seputar masalah Imam Mahdi ini pun terjadi silang pendapat, simpang siur, dan debatable. Tapi perlu diketahui memang secara fakta hadis-hadis seputar Imam Mahdi itu ada yang palsu, ada yang dhaif, tetapi tidak sedikit yang sahih. Makanya nanti kita akan sampaikan itu semua supaya ada terang benderang. Ada semacam kondisi di mana ketika kita itu mendapatkan berita, isu tentang Imam Mahdi, kita tidak terkecoh. Taib. Perlu diketahui bahwa Imam Mahdi itu keluar di masa nanti di akhir zaman penuh dengan kerusakan dan menyebarnya kezaliman, yang kuat makan yang lemah, dan subhanallah kejahatan, kerusuhan telah mengakar urat, menyebar di mana-mana.
Orang-orang baik ketika itu hidup sangat menderita, sangat tertekan, sehingga Imam Mahdi sebagai harapan untuk menyelesaikan kabut hidup, carut marutnya kehidupan, dan perpecahan, kerusuhan, peperangan ada di mana-mana. Dan perlu diketahui bahwa Imam Mahdi ini namanya seperti namanya Nabi Muhammad, yaitu Muhammad. Bapaknya dia seperti nama bapaknya Nabi Muhammad, berarti Abdullah. Berarti Muhammad ibnu Abdullah. Dan turunannya dari Ali, min waladi Fatimah, dari arah Fatimah. Dan dari al-arah Hasan, yaitu Al-Hasani, Al-Alawi. Ada satu alasan kenapa Imam Mahdi itu lahir dari Hasan. Karena memang Hasan itu yang memiliki darah kepemimpinan. Sehingga sepeninggal Ali bin Abi Thalib itu yang menggantinya Hasan, kemudian terjadi gejolak, makanya beliau mundur di dalam rangka untuk menghindarkan pertempuran besar antara dua kelompok kaum muslimin yang terbelah ketika itu. Makanya dari sini menjadi pembenar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ibni hadza, anak cucuku ini, yaitu Hasan, akan menjadi pendamai fi'ataini adimaini, dua kelompok yang akan terjadi peperangan besar kalau dia nggak mundur. Makanya setelah Ali bin Abi Thalib meninggal wafat, maka dia mengganti menjadi pemimpin kaum muslimin hanya 6 bulan. Makanya sebagai ganti bisyarah, kabar gembira yang diberikan kepada canggahnya, maka lahirlah anak cucu yang membawa cahaya bagi umat ini, memimpin umat ini di akhir zaman dari turunan Hasan, Masya Allah. Sebagai balas kebaikan Allah kepada kesabaran Hasan, kepada lapang dadanya Hasan yang melepas tampuk kepemimpinan kekuasaan demi umat, demi maslahat umat, demi darahnya umat tidak terkucurkan. Allahu Akbar. Dan harusnya sebagai negarawan harus bisa seperti itu. Oleh karena itu, di sini nasab lengkapnya adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Al-Hasani Al-Alawi, di mana di sana ada satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun." Kalau seandainya tidak tersisa dari dunia ini kecuali sehari. Andainya sehari kemudian kiamat. La tawwalallahu dzarikal yaum, Allah akan panjangkan hari itu secukupnya hatta yab'atha fihi rajulan minni, untuk mengutus seorang dari keluargaku, au min ahli baiti, dari ahlul baiti, yuwati'u ismuhu ismi, namanya seperti namaku, wa ismu abihi isma abi, dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Masya Allah. Ini nas, ini nggak bisa dibantah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Muslim, oleh Imam Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Minhajus Sunnah. Ya. Nah, kenapa beliau itu diutus oleh Allah? Di mana ditegaskan oleh para ulama bahwa diutusnya Imam Mahdi ini untuk menerangi kegelapan dunia, menghentikan peperangan, dan juga melerai pertengkaran kerusuhan.
dan menggantikan kezaliman dengan keadilan, kekacauan dengan kedamaian dan juga kesejahteraan, sampai-sampai saking melimpahnya harta kekayaan itu semua mendapatkannya. Ya. Inilah, dan dia memiliki ciri sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Mahdiyu minni. Mahdi itu dari saya. Min itrati, dari anak cucu saya. Cirinya ajlal jabhati, keningnya itu lebar. Masya Allah, Rasulullah mensifatinya secara detail. Aqnal anfi, yang sangat mancung hidungnya. Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya seperti itu ya. Makanya Imam Syafi'i itu karena ada darah keturunan Rasulullah SAW, hidungnya itu saking mancungnya, dikisahkan kalau dia itu bicara, pucuk hidungnya itu sering nempel, sering bertemu dengan bibir atasnya. Masya Allah ya. Ini ciri Imam Mahdi. Yamla'ul arda qistan wa adla, memenuhi bumi ini dengan kedamaian dan keadilan. Ya. Kesejahteraan dan juga kemakmuran. Kama muli'at, yang sebelumnya terpenuhi dengan zulman wa jura, kezaliman, kejahatan, kerusuhan dan berbagai macam kekacauan di mana-mana. Wa yamliku sab'a sinin, dan dia menjadi pemimpin 7 tahun. Di dalam riwayat lain disebutkan 8 tahun. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang dari mana keluarnya? Disebutkan di dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarnya min khibalil masyriq, dari arah timur ya. Wa inda khuruji la yakuni wahdi bal yu'ayyidu Allah bi unasin min ahli masyriq, ya tidak keluar sendiri tetapi didukung ya, dikepung oleh loyalis yang setia. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, yaqtatilu inda kanzihim salasatun, ada 3 pihak yang berperang, kulluhum ibnu khalifah, semuanya adalah anaknya khalifah, anaknya pemimpin, berebut kekuasaan nenek moyangnya, ya, canggahnya, orang-orang pendahulunya. Thumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi lucunya 3-3-nya akhirnya tidak ada yang satu pun menjadi pemimpin. Thumma tadlu'ur rayatus sud min qibalil masyriq, kemudian muncul pasukan yang berbendera ini hitam. Dan ini adalah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Fayaqtulunakum qatlan lam yuqtalhu qaumun, mereka itu memerangi kalian yang belum pernah terjadi peperangan sehebat itu. Rasulullah SAW mengatakan yang akhirnya, fa idza ra'aitumuhu, jika kalian melihat dia, fabayi'uhu, maka berbai'atlah, walau habwan 'ala thalji, walaupun harus merangkak di atas salju. Masya Allah ya. Ini kenapa Rasulullah SAW mengatakan walaupun merangkak di atas salju, padahal padang pasir kering sekarang. Ini subhanallah ya. Apakah nanti Jazirah Arabia itu akan menjadi dingin kemudian bersalju? Atau di antara mereka pendukungnya itu nanti menuju ke sana itu penuh dengan salju? Wallahu a'lam bishawab. Tapi Rasulullah
maha benar di dalam sabdanya, dan dia tidak mengatakan kecuali berdasarkan wahyu. Masya Allah. Ya. Di sana ada satu pernyataan dari Ibnu Katsir, wa yu'ayyadu binasin min ahli al-masyriq. Jadi pendukung-pendukungnya itu dari orang-orang timur, yansurunahu, yang membelanya, wa yuqimuna sultanahu, yang menguatkan kekuasaannya, wa yushiduna arkanahu, mengokohkan pilar-pilar kekuasaannya, wa takunu rayatuhum sudan aidha, dan mereka juga memiliki bendera hitam, wa huwa zayyun alaihi alwaqar, karena hitam itu merupakan satu seragam yang memiliki elegansi, yang memiliki kewibawaan. Lianna rayata Rasulillah SAW kanat sudan yuqalu lahul uqab, dan benderanya Rasulullah SAW juga berwarna hitam, diberi nama Al-Uqab. Ya, ini. Dan Masya Allah fenomenanya, yakhruju fi akhiri ummati, akan keluar di akhir umatku Al-Mahdi, yang orang mendapatkan petunjuk. Al-Mahdi itu aslinya mendapatkan petunjuk. Yusqihillahul ghaitha, Allah akan turunkan hujan. Tukhrijul ardu nabataha, ya, bumi itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, mengeluarkan hasilnya, tanamannya begitu subur, merekah, melimpah. Wa yu'til malu sihaha, sampai harta itu dibagi sama rata sama rasa, semuanya mendapatkan kekayaan yang hampir sama. Wa takthurul masyiyatu, ya, hewan ternak melimpah ruah. Wa ta'zumul ummatu, umat menjadi hebat kokoh, ya. Hidupnya itu ibarat kata orang Jawa, gemah ripah lo jinawi tentrem totoro harjo, ya'isu sab'an aw thamaniya, dia hidup kurang lebih 7 sampai 8 tahun. Di sini ada satu kata-kata atau ucapan atau statement atau fatwa dari Syekh bin Baz mengatakan, Amrul Mahdi ma'lumun, perkara urusan Imam Mahdi itu jelas. Wal ahaditsu fiha mustafidatun, dan hadis-hadis seputar masalah Imam Mahdi itu sangat meluas. Bal mutawatiratun muta'addatun, ya, mutawatir, dan juga satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Waqad haka ghairu wahidin min ahli al-ilm tawaturaha, telah banyak meriwayatkan kemutawatiran hadis tersebut dari kalangan ahlul ilmi. Wa tawaturuha tawaturun ma'nawiyun, dan tawaturnya itu tawatur ma'nawi, karena tawatur atau mutawatir itu ada dua macam, mutawatir lafzon wa ma'nan, ada yang mutawatir ma'nan saja. Di kasrati turuqiha, karena banyaknya jalan-jalan, waqtilafi makharijiha, dan berbeda berbagai macam makharijnya, wa sahabatiha wa ruwatiha wa alfadhiha, fahiyya bihaqqin tadullu ala anna syakhsil ma'ud bihi amruhu sabit, bahwa kebenaran itu memberikan satu penegasan bahwa seorang sosok Imam Mahdi yang dijanjikan itu merupakan perkara yang sabit, tetap. Wa khuruju haqqun, dan keluarnya itu kepastian yang enggak bisa dielakkan, dibantah. Wa huwa Muhammad ibnu Abdullah al-Alawi al-Hasani min dzurriyyatil Hasan ibnu Ali, dari anak cucunya Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Wa hadzal imam min rahmatillahi azza wa jalla bil ummah, turunnya atau hadirnya keluarnya Imam Mahdi ini sebagai bentuk rahmat buat umat ini fi akhir zaman, di akhir zaman yang telah menderita, tertekan dengan berbagai macam goncangan-goncangan fitnah, peperangan di mana-mana, kerusuhan, kejahatan merajalela, kezaliman merata di dalam setiap penjuru kehidupan. Maka pada saat itu Allah menurunkan rahmah secara sistem, rahmat secara kepemimpinan, rahmat secara sosok, rahmat secara khilafah.
Makanya ada khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu khilafahnya Imam Al-Mahdi. Yakhruj, keluar, fayuqimul adlu wal haqq wa yuqimul adla wal haqqa, menegakkan keadilan dan kebenaran, wa yamna'uz zulma wal jura, dan menahan kezaliman dan kejahatan, wa yansyurullahu bihi liwa'al khairi 'alal ummah, Allah menebarkan bendera kebaikan atas umat ini, adlan wa hidayatan wa taufiqan wa irsyadan linnas, sebagai bentuk keadilan, hidayah, taufik, dan bimbingan untuk umat ini, ya. Oke. Sekarang kita akan sampaikan hadis-hadis seputar masalah Imam Mahdi secara ringkas, ya. Yakhruju fi ummatil Mahdi. Nomor 1, ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Yakhruju fi akhir ummatil Mahdi, akan keluar di akhir umatku ini seorang yang mendapatkan petunjuk. Imam, menjadi imam, makanya dikatakan Imam Mahdi. Yuskillahul ghaitha, Allah akan menurunkan hujan yang rahmat, hujan yang berkah, makanya disebut dengan ghaith, ya. Tukhrijul ardu nabataha, bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, maksudnya menghasilkan buah-buahan, bijian yang berkah melimpah, sampai wa yu'til malu sihahan, harta kekayaan itu dibagi secara melimpah, sama rata, sama rasa, semua mendapatkannya. Dan ini memberikan satu faedah juga, Masya Allah, akhi. Jadi ternyata kenapa Rasulullah mengatakan tukhrijul ardu, ya, bumi mengeluarkan tanaman tumbuhannya dengan berkah melimpah. Ini menunjukkan bahwa usaha yang terbaik, yang tidak pernah mengenal krisis, adalah usaha bumi. Usaha yang menghidupi manusia, bahan pokok. Makanya ada beberapa usaha yang tidak akan lekang dan tidak akan tergeser oleh berbagai macam perkembangan, disrupsi, dan juga perkembangan digital. Di antaranya adalah cocok tanam, ya, termasuk peternakan, karena itu selalu dibutuhkan manusia. Kemudian bisnis bahan pokok, keduanya. Kemudian yang ketiganya adalah pendidikan, lalu yang keempatnya adalah perumahan, yang kelimanya kesehatan, ya. Ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh apapun. Makanya Rasulullah mengatakan wa takthurul masyiyah, banyak usaha peternakan sehingga menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Wa ta'dhumul ummatu, umat menjadi besar. Ya'ishu sab'an aw thamaniya, Imam Mahdi tersebut hidup 7 atau 8 tahun. Rasulullah SAW juga mengatakan ubasyirukum bil Mahdi, saya akan kabarkan akan keluar Imam Mahdi. Yub'asu ala ikhtilafin minan nas, dia diutus oleh Allah di tengah pertentangan, di tengah pertengkaran, di tengah perselisihan yang cukup tajam di antara manusia. Wazalazil, dan juga di tengah terjadinya gempa susul menyusul. Fayamla'ul arda qistan wa adla, bumi dipenuhi dengan kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. Kama muli'at juran wa dhulma, di mana sebelumnya dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Yurdi anhu sakanas sama wa sakinal ard, yang dia itu diterima secara sukarela oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Masya Allah, ya. Jadi penduduk manapun, termasuk malaikat, termasuk manusia, termasuk jin, dia itu menerima dengan tangan terbuka menjadi seorang pemimpin di muka bumi. Yaqsimul mala sihaha, dia membagi harta secara sama-sama, ya. Artinya tidak ada yang dizolimi, tidak ada yang tidak mendapatkan, semua orang mendapatkan kekayaan yang sama. Ya. Dan di sini juga ditegaskan
bahwa sampai orang yang sangat rakus pun diberikan sesuai dengan takaran kerakusannya sampai dia itu puas terhadap harta itu. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menegaskan an Ali bin Abi Thalib anna Nabiya SAW qala al-mahdiyu minna ahlil baiti. Mahdi itu dari kami ahlul bait. Yuslihuhu Allahu fi lailatin. Subhanallah. Jadi sebetulnya inilah yang menjadi yang ingin saya tegaskan. Jadi Imam Mahdi ini sebelum dia itu diangkat, sebelum menjadi pemimpin nggak tahu menau tentang dirinya itu akan menjadi Imam Mahdi, menjadi pemimpin dunia. Dalilnya di sini Rasulullah mengatakan Allah akan persiapkan untuk menjadi pemimpin dalam satu malam. Makanya orang-orang yang sekarang belum jadi khalifah, belum jadi pemimpin aja sudah ngaku Imam Mahdi itu sudah jelas bohong aja itu. Dan ciri-cirinya Imam Mahdi juga dia datang ya sezaman dengan Nabi Isa. Jadi kalau ada orang yang ngaku Imam Mahdi kemudian tidak ada Nabi Isa, maka itu bohong. Karena nanti akan berkolaborasi, akan kerjasama, akan ta'awun dengan Nabi Isa untuk memerangi Dajjal. Dan kalau tidak ada Dajjal, maka Imam Mahdi ini juga bohong aja itu. Makanya mengaku Satrio Piningit atau Ratu Adil atau Imam Mahdi apapun keadaannya satu. Kalau dia itu bukan turunannya Ali, dari arah Fatimah, dari Hasan ibnu Ali, ya cirinya jidatnya lebar, hidungnya mancung, kemudian dari dia tidak mengaku menjadi Imam Mahdi sebelum diangkat dan bersama itu juga turunnya Isa al-Masih dan keluarnya Dajjal, maka kalau tidak ada itu tegaslah katakan bahwa Anda bukan Imam Mahdi tetapi Dajjal yang mengaku-ngaku Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Kenapa? Karena dia sebelum dia menjadi Imam Mahdi belum tahu. Bahkan Allah perbaiki, Allah siapkan untuk menjadi Imam Mahdi itu. Yuslihuhu Allahu fi lailatin. Kata para ulama, Allah siapkan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi imam, sehingga Al-Mahdi mendapatkan petunjuk dalam satu malam. Artinya siap untuk memegang tampuk kepemimpinan, siap untuk menjadi menggalang kekuasaan, menggalang umat untuk menuju kepada kedamaian, kesejahteraan dan keadilan yang menghukum didasarkan atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan hadis tersebut. Dan hadis yang keempat dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Jadi Imam Mahdi itu dari anak cucu saya dari arah anaknya Fatimah. Min itrati. Dan subhanallah, anaknya Rasulullah SAW yang memberikan keturunan sampai turun-temurun hanya Aisyah. Subhanallah. Maaf, hanya Fatimah. Ya, ini menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Hadis yang kelima dari Jabir ibnu Abdullah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW menegaskan, yanzilu Isa bin Maryam. Nah ini lihat. Turun Isa bin Maryam, fayaqulu amiruhumul Mahdi, pemimpinnya adalah Imam Mahdi. Subhanallah. Jadi Nabi Isa itu termasuk rakyatnya Imam Mahdi. Ta'ala salli bina. Dia dipanggil, ayo salatlah bersama kami. Fayaqul la inna ba'dahum amiru ba'din, kalian adalah menjadi pemimpin mereka, takrimatallahi hadil ummah, sebagai kemuliaan Allah kepada umat ini. Jadi Nabi Isa pun bermakmum kepada Imam Mahdi dan menjadi rakyatnya Imam Mahdi, dan ketika memerangi Dajjal pun yang memimpinnya adalah Imam Mahdi. Sementara Isa diberikan oleh Allah kelebihan bisa membunuhnya si Dajjal itu, laknatullah. Gitu ya.
Bahkan dari Abu Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis yang ke-6, minna alladhi yusalli Isa bin Maryam khalfahu. Jadi Imam Mahdi itu dari kelompok kami, dari turunan kami, dari anak cucu kami yang sholat di belakangnya Imam Mahdi. Ini Imam Mahdi itu adalah Isa bin Maryam. Jadi sholat di belakang khalfahu ay khalfal Mahdi Isa bin Maryam. Kemudian hadis yang ke-7 tadi sudah kita bacakan, lau lam yabqa minad dunya illa yaumun, andaikan tidak tersisa dari kehidupan dunia ini kecuali sehari, besok kiamat, la tawwalallahu ta'ala dzalikal yaum, Allah akan panjangkan satu hari tersebut, hatta yab'atsa fihi rajulan minni, Allah sehingga bisa mengutus seorang dari keluargaku, au min ahli baiti, dari keluarga anak cucuku, yuwati ismu ismi, namanya seperti nama saya, wa ismu abihi isma abi, dan nama bapaknya seperti nama bapak saya, yaitu Abdullah. Tuh, ini ya. Dan juga hadis ke-8, hadis dari Zir ibnu Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak hari kiamat, hatta yaliya rajulun min ahli baiti, sampai seorang dari ahlul bait keluargaku menjadi pemimpin, yuwati'u ismu ismi, namanya seperti nama saya. Hadis yang ke-9 dari Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah SAW qala, lau lam yabqa minad dahri illa yaumun la ba'athallahu rajulan min ahli baiti, Allah akan mengutus seorang dari ahli bait, yamla'uha adlan, akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, kama muli'at juran, seperti sebelumnya dipenuhi dengan kejahatan. Hadis yang ke-10 dari Jabir ibnu Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis ini dari Jabir, hadis yang sahih, yushiku anna ahlal iraqi la yaji'u ilaihim qafizun wala dirhamu, qulna min aina dhalika min kibalil ajam yamna'una dhalika. Jadi nanti akan terjadi krisis moneter, bahkan bukan hanya di Irak, bahkan di Syam, sampai tidak ada satu peser pun uang yang bisa digunakan untuk jual beli. Yang menghalangi adalah ajam, Masya Allah. Bisa Korea Utara, bisa Rusia, bisa Cina, bisa Amerika, karena di sini dikatakan ajam. Jadi yang membuat krisis moneter, ya, kekacauan ekonomi di mana-mana adalah ajam. Dan itu nanti yang menyelesaikan adalah Imam Mahdi. Disebutkan yusiku anna ahla Syam. Nah, ahla Syam juga alla yaji'a ilaihim dinarun wala muddun. Jadi terjadi krisis pangan, krisis moneter. Faqulna min aina dzalika, siapa yang melakukan itu? Min qibalir Rum. Kalau di sini dijelaskan Rasulullah, jelas-jelas Romawi, maksudnya orang-orang barat, ya. Jadi mereka nanti akan membuat ulah krisis ekonomi, krisis moneter, sehingga di mana-mana terjadi kerusuhan, kejahatan, kezaliman, dan kekacauan yang sangat mengerikan. Dan nanti yang menyelesaikan siapa? Yang tidak lain adalah Imam Mahdi, yakunu fi akhir ummati, yang dia itu kenapa, apa yang misinya yang dia lakukan, akan keluar di akhir umatku ini seorang khalifah yuhsil mala hathia, akan membagi harta kekayaan dengan melimpah ruah, la ya'udduhu adda, yang tidak dia hitung-hitung, ya. Pokoknya siapa mau dikasih, dan kekayaan mereka melimpah ruah, kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran terjadi di mana-mana, itu ya. Jadi nanti krisis ekonomi, krisis moneter itu akan menguasai, menekan kehidupan yang sangat parah sekali di Syam, di Irak, di Arab, di Indonesia, termasuk di mana-mana, ya. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan seorang menyelesaikan hal tersebut. Dan nanti ketika dibai'ahnya di Ka'bah. Kemudian di sana ada sekelompok pasukan kafir yang dengar, akhirnya menyerbu Mekah. Tetapi subhanallah, disebutkan di dalam suatu riwayat
bahwa mereka itu keluar ingin menyerang Ka'bah, ternyata Allah tenggelamkan di padang pasir, mati semua, tenggelam, dan tidak tersisa kecuali satu. Satu orang inilah nanti yang selamat, lari menuju Ka'bah, menuju Mekah untuk mengkhabarkan bahwa ada pasukan besar yang ingin menyerang Imam Mahdi yang sedang bai'ah di Ka'bah, tetapi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang pasir ketika menuju ke Mekah. Allahu Akbar ya. Ini makanya hal-hal yang seperti ini dijelaskan. Di antaranya saya akan sampaikan hadis terakhir ya. La ya'ummanna hadzal baita jaisun yaghzunahu ya. Maka akan ada yang menjadi imam, menjadi pemimpin bait ini, yaitu Ka'bah, sekelompok pasukan yang memeranginya. Hatta idza kanu bi baida'a minal ardi, ketika mereka sedang mengadakan perjalanan di padang pasir menuju Ka'bah, yukhsabu bi awsatihim, maka mereka ditenggelamkan di bagian tengahnya. Jadi tiba-tiba tanah yang diinjek itu amrol ya, khasaf, kemudian semuanya terendam, semuanya tenggelam, semuanya teruruk oleh tanah. Wa yunadi awwaluhum akhirahum, yang pertama teriak-teriak menteriaki yang akhir tapi tidak ada kesempatan. Thumma yukhsafu bihim, semua ditenggelamkan oleh Allah, semuanya ambles tanahnya. Fala yabqa illa asy-syarid alladhi yukhbiru anhum, tidak tersisa yang selamat kecuali satu yang bisa melarikan diri dari jebakan tanah tersebut yang longsor dan lari akhirnya menuju Mekah mengkabarkan tentang berita itu. Ini tentang masalah Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini ada beberapa klaim bahwa orang Syiah juga mengklaim ada Imam Mahdi nanti akan keluar dari Sirdab, dan ini merupakan satu lelucon dan kebohongan. Yang anehnya, Sirdab gua yang ada di Iran itu setiap hari didatangi oleh pemeluk ini Rafidhah untuk dipanggil-panggil supaya keluar ya. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Sabah juga pernah meneguhkan Ali sebagai Imam Mahdi ya. Begitu juga Mukhtar ibnu Ubaidillah Al-Thaqabi, bahwa Muhammad ibnu Al-Hanafiyah juga dia klaim sebagai Imam Mahdi, dan ini semuanya jelas kebohongan semua. Kaisan juga Muhammad ibnu Abdul ini ada firqatul Kaisaniyah wa hum adba'u Kaisan Maula Ali wahia firqatun syi'iyatun i'taqadat bi imamnya Muhammad al-Hanafiyah. Mengklaim Muhammad Hanafiyah dinobatkan sebagai Imam Mahdi oleh firqah Kaisaniyah ya. Pernah ada seorang turunan Rasulullah namanya Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, juga diklaim menjadi Imam Mahdi yang wafat tahun 145 ya, tapi akhirnya semuanya tidak benar karena Imam Mahdi itu nanti di akhir zaman. Terus kemudian Ubaidillah ibnu Maimun al-Qaddah juga diklaim orang Batiniyah Qaramitah menjadi Imam Mahdi ya. Dan juga Muhammad ibnu Abdullah al-Barbari al-Masyhur bi Taumar ya, pernah juga di Sudan diklaim sebagai Imam Mahdi ya. Ini Imam Mahdi Sudan, Muhammad bin Ahmad bin Abdullah as-Sudani ya. Begitu juga pernah di Saudi ada orang yang diklaim menjadi Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah al-Qahtani, yang akhirnya dibunuh karena melakukan kerusuhan di tanah haram ya. Ini jadi intinya kita kasih kaidah ya Pak ya, ini supaya kita bisa aman dari berita-berita bohong tentang Imam Mahdi dan kita tidak terpengaruh. Ini kaidah pertama satu, bahwa
Imam Mahdi itu sebelum dibai'ah menjadi khalifah tidak pernah mengaku menjadi Imam Mahdi. Itu satu. Apalagi mengajak-ngajak orang lain untuk membai'ah dirinya, enggak. Orang itu berbai'ah secara sukarela, gitu ya. Kemudian namanya seperti nama Nabi Muhammad dan nama bapaknya juga seperti nama bapaknya Nabi Muhammad, yaitu Muhammad ibnu Abdullah. Kemudian yang ketiga, dia itu turunan Hasan bin Ali ibn Abi Thalib. Lalu berikutnya, ya, bahwa siapa saja yang menemukan orang turunan Rasulullah, namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, jidatnya lebar, hidungnya mancung, maka itu juga termasuk Imam Mahdi nanti. Ya. Terus kemudian nanti keluar bersama turunnya Nabi Isa dan keluarnya Dajjal. Terus kemudian dunia dipenuhi dengan krisis, kerusuhan, kejahatan, peperangan dan kezaliman. Makanya diselesaikan oleh Imam Mahdi menjadi damai, gemari, polo, jinawe, tentrem, totorarjo, adil, sejahtera, makmur, kan gitu. Dan perlu diketahui sebelumnya terjadi peperangan besar antara 3 anak turunnya khalifah. Perang untuk berebut kekuasaan ayahandanya. Yang itu akhirnya 3-3-nya nggak mendapatkan apa-apa. Gitu ya. Dan dia itu adalah orang yang soleh dan nanti dibai'ahnya di Ka'bah antara rukun Yamani dan maqam, yaitu maqam Ibrahim. Oleh karena itu, siapapun yang mengaku Imam Mahdi tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka jangan dipercaya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Sekarang kita buka tanya jawab karena sudah mau sholat asar. Silakan. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang antum sampaikan. Masya Allah, ilmunya banyak dan kita bisa mendasari pemahaman kita dengan kaidah-kaidah tadi yang 4 atau 5 tadi antum sebutkan. Baik, saya buka bagi jamaah sekalian, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa angkat tangan untuk bertanya secara langsung atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ada satu jamaah yang angkat tangan, silahkan bisa unmute dan mengajukan pertanyaan. Silakan, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hilal Syabik utama izin bertanya, Ustaz. Seperti Ya, yang sudah silakan. antum jelaskan sebelumnya, Ya. yang sekali keutamaan dari Imam Mahdi yang sangat Masya Allah seperti beliau yang menengahi peperangan dan sebagainya. Itu apakah akan ada kemungkinan bahwa orang-orang akan sangat dulu terhadap beliau sehingga mungkin menganggap beliau sebagai nabi yang baru, Ustaz? Dan kalau misalkan ada kemungkinan seperti itu, bagaimana cara kita mengantisipasinya, Ustaz? Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Begini ya, tolong dicamkan bahwa Imam Mahdi ini yang namanya Muhammad ibnu Abdullah al-Hasani al-Alawi ini dikelilingi oleh pengikut loyalis yang berilmu. Ya, makanya tadi itu Rasulullah tegaskan yuslihuhullahu fi lailatin, Allah siapkan di dalam satu malam untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena di tengah-tengah mentor, murid-murid, mungkin juga guru-guru, pengikut-pengikut yang memang paham agama. Makanya nggak akan mungkin sampai terjadi hulu seperti itu. Sehingga beliau menjadi khalifah yang mapan, yang kuat, yang hebat, bisa memperbaiki keadaan begitu cepat dan masif.
Kenapa? Karena dikawal oleh loyalis yang paham tentang agama. Ya. Atau kalau kita bisa katakan sekarang ini adalah para orang-orang yang mengitarinya ini orang-orang yang sekarang berilmu. Ya, bitonah. Kalau bitonah itu istilahnya bitonah itu ada yang bitonah ada bitonah khair, dan di sini bitonatul khair, ya. Orang-orang kepercayaan, loyalis, orang-orang dekat, pengawal-pengawalnya ini semua orang-orang berilmu, orang-orang yang baik, orang yang bertata krama, orang yang berakhlak. Masya Allah ya, pokoknya subhanallah. Dan ini perlu difahami juga ikhwan. Ternyata untuk mendapatkan kedamaian itu juga kita tidak perlu menunggu Imam Mahdi. Coba negara kita, Indonesia ini, kalau sekarang dikelola dengan adil, akan terjadi gemari Pahlo Jinawi, Tentrem Toto Raharjo, adil makmur sentosa. Itu ya. Begitu juga kalau pemimpin ini dikelilingi oleh loyalis yang bagus, yang paham agama, yang memang penegak keadilan, peroboh kezaliman, maka juga akan seperti, kalau enggak minimal mirip Imam Mahdi, kan gitu. Jadi ini seperti yang ditegaskan oleh Syekh Al-Albani, bahwa pembahasan hadis Imam Mahdi ini tidak berarti kita untuk menyelesaikan berbagai macam kerusuhan, peperangan, kezaliman, dan juga kejahatan, penyimpangan, kesesatan, nunggu Imam Mahdi, tidak. Intinya, intan surullah yansurukum. Pasti itu. Jadi pemimpin manapun yang sekarang ini mengambil sifat-sifat yang dimiliki oleh Imam Mahdi, maka dia akan menghasilkan hasil yang tidak jauh dari Imam Mahdi kondisinya. Yaitu apa? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu sudah dialami oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dialami oleh Umar bin Abdul Aziz. Dialami oleh bangsa-bangsa sebelum Rasulullah SAW. Dan akan dialami oleh siapapun, dan Allah pastikan akan dialami oleh Imam Mahdi dan umatnya nanti. Masya Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya silakan. Baik, ada satu pertanyaan masuk di kolom chat Ustaz, kalau Ya. boleh saya bacakan, insya Allah. Ya. Tapi di luar tema, jadi pertanyaannya berikut. Di negara Muslim, kaum kafir merayakan perayaan-perayaan seperti ulang tahun, Father's Day, Mother's Day, Valentine, Halloween, Natal, dan lain-lain. Dan ini kan untuk umat Muslim mengikutinya termasuk dosa tasyabbuh. Apakah ini termasuk syirik kecil atau syirik akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam menjadi kafir? Dan pertanyaan berikutnya, jika ada Muslim di negara non-Muslim ini yang merayakan hal-hal ini, jika mereka nanti meninggal dunia, apakah kita wajib takziah atau mensalatkannya dan mendoakannya? Baik. Ikhwan sekalian, orang yang melakukan perayaan seperti ini, ya, perlu diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, wa in ata'tumuhu, ya. Jadi kita bacakan lengkap saja. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Jangan memakan sesuatu yang sembelihan itu tidak disebutkan nama Allah. Wa innahu fisqun, secara umum adalah fisik. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu memberikan wangsit, wahyu kepada wali-walinya, yaitu wali syaitan, untuk mendebat, untuk membantah kebenaran kalian. Wa in ata'tumuhum. Kalau kalian itu mentaati mereka, innakum la musyrikun, kalian itu musyrik. Dalam konteks ini, secara umum musyrik. Tapi bisa pertama kali kalau
Praktiknya seperti itu tadi, syirik kecil yang bisa mengarahkan kepada syirik besar. Artinya begini, kalau kita dengan meniru bahwa kita mengakui kebenaran, yang benar itu agama mereka, yang salah agama Islam, maka kita bisa Masya Allah kufur. Syirik karena apa? Karena ikut nimbrung peribadatan mereka kan gitu. Nah ini kita harus bedakan. Tetapi kalau dia itu masih mengakui kebenaran Islam, dia masih bertauhid, dia hanya sekedar mengikuti acara mereka, maka ini konteksnya adalah dosa besar karena dosa tasyabbuh dan bisa menjuruskan kita kepada pembenaran-pembenaran berikutnya, termasuk pembenaran kepada Tuhan-Tuhan mereka. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi Pak, karena udah azan. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir Ustaz, ada di kolom chat lagi, saya bacakan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, sebelum Imam Mahdi diangkat menjadi khalifah, bagaimana kehidupan pribadi beliau? Dan di hari akhir nanti Imam Mahdi akan turun ke bumi untuk membela umat muslim. Pertanyaan saya, bagaimana beliau dari manusia biasa bisa menjadi imam dan membela umat Islam di akhir zaman nanti? Apakah Imam Mahdi sekarang sedang berada di langit, ya Allah, untuk menunggu hari akhir atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Pertama, Imam Mahdi belum lahir, ya belum ada. Dan dia lahir normal seperti manusia yang lainnya. Dan nanti orangnya bukan berarti biasa, tidak berilmu. Dia berilmu. Dia seorang muta'allim, terpelajar. Ya, soleh. Cuman dia bakat kepemimpinannya itu perlu digali, perlu dikembangkan. Mental untuk menjadi pemimpin itu akhirnya dipersiapkan oleh Allah dalam satu malam. Allahu Akbar. Jadi ini menunjukkan kalau Allah itu kun fayakun. Kalau Allah itu siapapun yang dikehendaki jadi pemimpin, sehari pun Allah bisa persiapkan. Makanya kita itu nggak usah ambisius, nggak usah kita itu terlalu ambisius di dalam mengejar kekuasaan. Kalau Allah takdirkan, Allah akan kasih kesempatan antum dengan mudah, dengan berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala menyiapkan antum. Imam Mahdi itu cuma satu malam disiapkan untuk jadi pemimpin. Tapi di sini pasti ada modal keilmuan ada, modal mental ada, modal kepiawaian ada. Yang tidak kalah pentingnya adalah latar belakang ilmu agama. Faqih, seorang yang faqih, alim. Tapi untuk menjadi pemimpin dunia, itu Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Allah berikan mungkin kekuatan-kekuatan mental, ilham-ilham, pikiran-pikiran yang lurus, ya, perasaan-perasaan yang berani di dalam satu malam itu sehingga dia siap untuk dibai'ah menjadi pemimpin dunia. Al-Mahdi mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. InsyaAllah langsung saya akhiri dengan doa penutup. Ya, pertama kita simpulkan ya, supaya kita keluar dari Zoom ini mendapatkan kesimpulan bahwa Imam Mahdi itu adalah sosok manusia dari turunan Rasulullah, namanya Muhammad ibnu Abdullah Al-Hasani Al-Alawi, dari turunan Rasulullah dari arah Fatimah. Kemudian hadis-hadis tentang masalah Imam Mahdi itu ada yang palsu, ada yang dhaif, tapi tidak sedikit yang sahih, dan yang sahih telah saya bacakan tadi. Ciri fisiknya adalah jidatnya lebar, hidungnya mancung, dan nanti berkuasa di bumi 7-8 tahun, yang meneguhkan keadilan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran yang sebelumnya dipenuhi dengan kejahatan, kerusuhan, peperangan, dan kezaliman. Kemudian siapapun orang-orang yang mengaku Imam Mahdi, maka kita harus ukur dengan satu, kalau dia ngaku-ngaku maka dia bohong. Kemudian dia bukan turunan Rasulullah, bukan Muhammad ibnu Abdul Wahab, maka dia bohong. Jidatnya lebar, hidungnya mancung, malah pesek, bohong lagi itu ya. Kemudian dia pas keluarnya turun Nabi Isa dan keluar Dajjal, dan bersama Isa memerangi Dajjal. Kemudian yang kelima, ini yang tidak kalah pentingnya, bahwa dia
berasal dari turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu darahnya dari Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.